Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, anak-anak, di kondisi seperti yang sekarang ini, walaupun kita tidak dapat bertemu dengan Bapak Ibu guru atau belajar langsung tatap muka, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Karena belajar itu tidak ada batasan atau halangan apapun yang bisa menghalangi kita untuk belajar ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai BTG atau baca tulis Quran, gitu ya. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas atau belajar tentang tanda baca tanwin. Ya, jadi tanda baca tanwin. Nah, apa itu tanda baca tanwin? Ya, tanda baca tanwin atau bisa disebut juga dengan harokat ganda, gitu ya. Harokat ganda loh. Nah, kenapa kok bisa disebut harokat ganda? Ya, kita lihat penjelasan berikut ini. Tapi sebelum itu perlu diketahui, tanda baca tanwin itu dibagi menjadi 3. Ada 3. Sama seperti fathah, kasroh, dan doma ya. Jadi kalau tanwin itu ada yang namanya fathatain, kasrotain, sama domatain. Nah ya, bedanya apa dengan fathah, kasroh, doma biasa kak ya? Jadi kalau fathah, kasroh biasa itu cuman 1 ya, kalau fathah itu cuman 1. Nah, kalau fathatain itu ada 2. Nah, makanya disebut harokat ganda. Nah, untuk kasroten juga sama seperti itu. Kalau kasroh cuman 1, kalau kasroten itu ada 2. Kalau domaten gimana? Kalau domaten sama. Kalau domaten, kalau doma itu 1, kalau domaten itu ada 2. Nah, sudah paham sampai segini? Nah, terus cara membacanya seperti apa, Kak? Ya. Kalau fathah biasa itu dibaca A, tapi kalau fathatain dibaca an. Ada tambahan n. Sama, kasroh juga seperti itu. Kasroh dibaca i, kalau kasroten dibaca in. Domaten, kalau doma dibaca u, kalau domaten dibaca un. Nah, paham dari sini? Nah, jadi itu pengertian dari tanda baca tanwin seperti itu ya, dan macam-macamnya. Oke, kita lanjut. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah tanda baca tanwin fathatain. Ya. Nah, fathatain. Jadi fathatain itu adalah semua huruf yang berharokat fathatain dibaca an. Ya. Misalnya huruf ba. Huruf ba kalau dikasih fathah bacanya ba. Tapi kalau berharokat fathatain dibaca ban. Nah, lagi kalau huruf a, alif, diberi harokat fathah, bacanya a. Tapi kalau harokat huruf alif diberi harokat fathatain, bacanya an. Nah, berarti sampai di sini. Nah, oke. Kita lanjut. Sama seperti harokat fathah, ya, harokat fathatain ini ada beberapa huruf hijaiyah yang jika diberi harokat fathatain dibaca on. Ya, kalau fathah itu dibaca o, kalau fathatain dibaca on. Huruf apa saja itu? Ya, bentar. Yang pertama adalah
huruf kha. Yang kedua, ro. Yang ketiga, sod, dot, tok, dot, ghin, sama qaf. Nah, jadi ke huruf-huruf ini jika diberi harokat fathatain bacanya on, bukan an. Ya, misal yang pertama huruf kha. Ya, huruf kha jika diberi harokat fathah bacanya kha. Tapi jika diberi harokat fathatain bacanya khon. Paham? Lagi. Huruf ro jika diberi harokat fathah bacanya ro. Ya. Maaf. Ro bukan ra. Nah, tapi jika huruf ro diberi harokat fathatain bacanya ron. Ron. Ya. Paham sampai di sini? Ya, bagus sekali. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Huruf-huruf berikut jika diberi harokat fathatain. Nah, baik. Sekarang kita coba untuk belajar membaca kalimat yang bertanda baca fathatain. Oke, Kak Iqbal beri contoh ya. Yang pertama, sabikon. Yang kedua, hamidan. Yang ketiga, kamilan. Nah, oke, untuk seterusnya dicoba baca sendiri. Nah, kalau sudah bisa membaca, sekarang kita coba untuk menulis ya. Jadi di sini tugasnya kalian menyalin huruf hijaiyah yang berharokat fathatain ke dalam huruf alfabet. Seperti contoh buyutan dan kadziban. Oke, yang lain diisi seperti contoh. Nah, gimana Nana? Untuk fathatain sudah bisa semua ya? Oke. Kalau sudah bisa semua, kita lanjut ke tanda baca berikutnya, yaitu kasrotain. Kasrotain atau dua kasroh. Nah, cara membacanya seperti apa, Kak? Untuk kasrotain, kalau kasroh biasa itu dibaca i, tapi kalau kasrotain dibaca in. Nah, oke. Contoh, langsung contoh. Kalau huruf alif diberi harokat kasroh, bacanya i. Tapi kalau huruf alif diberi harokat kasroten, bacanya in. Oke, lagi. Harokat ba
jika diberi harokat kasroh bacanya bi. Nah, kalau diberi harokat kasrotain bacanya bin. Paham sampai di sini? Nah, untuk harokat kasrotain itu semua huruf hijaiyah dibaca sama, yaitu dibaca in. Tidak seperti harokat fathatain, ada yang dibaca an, ada yang dibaca on. Tapi kalau harokat kasrotain ini bacanya sama semua. Oke, coba perhatikan tulisan berikut atau huruf-huruf berikut jika diberi harokat kasrotain. Diperhatikan ya. Nah, baik. Sekarang kita coba membaca kalimat yang terdapat harokat kasrotain. Oke, contoh yang pertama, ghasikin. Yang kedua, kamalin. Yang ketiga, sururin. Nah, coba dibaca yang lain. Nah, baik, sama seperti sebelumnya. Sekarang coba salin kalimat berikut ke dalam huruf alfabet. Contohnya seperti turobin dan mukimin. Oke, silahkan dikerjakan. Oke, gimana? Sudah bisa ya untuk menulis kasrotain? Nah, sekarang harokat tanwin yang terakhir, yaitu dhammatain. Dhammatain atau dhamma ganda, dhamma dua dhamma, gitu ya. Nah, cara membacanya seperti apa? Seperti tadi, masih ingat? Ya, kalau dhamma biasa, cara bacanya adalah u. Tapi kalau dhammatain, ya, cara membacanya adalah un. Ya. Nah, untuk harokat dhamma ini sama seperti kasro, seperti kasrotain. Ya, semua hurufnya dibaca un, tidak sama seperti harokat fathatain yang ada dibaca an, ada yang dibaca on. Tapi kalau untuk harokat dhammatain ini itu dibaca un semua. Contohnya, huruf ba jika diberi harokat dhamma bacanya u. Kalau diberi harokat dhammatain bacanya bun. Ya. Lagi, huruf jim jika diberi harokat dhamma bacanya ju. Tapi kalau huruf jim diberi harokat dhammatain bacanya jun. Nah, paham sampai di sini? Nah, oke. Silakan dilihat gambar berikut, harokat huruf-huruf berikut jika diberi harokat dhammatain.
Nah, baik. Sekarang kita belajar membaca kalimat yang berharokat dhammatain. Oke, yang pertama hitanun, yang kedua qisasun, yang ketiga harobun. Nah, untuk yang lain silakan dibaca. Nah, sama seperti sebelumnya, mari kita berlatih untuk mengubah huruf hijaiyah yang berharokat dhammatain ke dalam huruf alfabet. Seperti contoh, maridun dan sonaun. Nah, oke, silakan yang lain dikerjakan. Nah, gimana Nana? Ya, itu tadi kita telah belajar mengenai tanda baca tanwin. Ya, sudah bisa semua ya. Nah, untuk lebih menguasai materi ini, silakan mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, ya, dikerjakan, terus belajar dan tetap semangat. Ya, meskipun kondisinya seperti ini, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Oke, ya, dari Kak Iqbal itu saja. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.